Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada atau belum ada? Yang jelas, para ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat bahwasanya neraka jahanam dan demikian surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada sekarang ini. Dan tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang-orang Mu'tazilah yang mereka menggunakan akal mereka, mendewakan akal mereka sehingga mereka mengatakan, buat apa ada neraka jahanam sekarang? Buat apa ada surga sekarang? Sia-sia, kosong, tidak ada isinya, percuma. Mereka menggunakan akal mereka. Dan inilah kebiasaan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka dikatakan adalah sifat mereka adalah mentashbih Allah fi af'alihi. Mereka mentashbih Allah dengan manusia dari sisi af'al. Kata mereka, Allah harusnya demikian. Allah harusnya berbuat demikian. Kenapa? Karena menurut akal mereka manusia demikian. Contohnya mereka mengatakan, kalau ada orang bikin rumah tidak ditempati, buat apa rumah tersebut? Tidak ada manfaatnya. Sehingga mereka mengatakan tidak mungkin ada surga dan neraka sekarang. Karena kalau tidak ditempati surga dan neraka, maka Allah telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Tapi ini adalah kias mereka yang salah. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan batilnya pemahaman mereka, para kaum Mu'tazilah. Di antara dalil bahwasanya neraka dan surga sudah ada, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang surga, uiddat lil muttaqin. Surga telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Adapun neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil kafirin. Disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Jadi surga dan neraka sudah ada. Demikian juga banyak dalil dari as-sunnah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. In kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Jika salah seorang dari kalian meninggal, maka akan ditampakkan baginya tempat duduknya, ya, kaplingnya setiap pagi dan sore. Jika dia termasuk penduduk surga, maka akan ditampakkan kaplingnya di surga, tempat duduknya di surga. Dan jika dia ditetapkan sebagai penghuni neraka jahanam, maka akan ditampakkan, ya, tempat duduknya atau kaplingnya di neraka jahanam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, hadis Bara' bin Azib, hadis yang panjang, disebutkan, yunadi munadin minas sama. Maka ada seorang penyeru dari langit yang berseru, an sadaqa abdi, sungguh benar hambaku, fa'afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka bentangkanlah baginya, ya, kenikmatan dari surga dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Jadi ditampakkan baginya surga dan dibukakan pintu baginya surga, akan tapi dia belum masuk surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka selama dia di dalam alam barzakh atau di kuburan, maka akan datang, ya, angin surga atau harumnya surga akan sampai kepada dia. Menunjukkan surga sudah ada dan neraka sudah ada, dan tidak dikatakan sia-sia diciptakan surga. Kenapa sia-sia? Karena orang tatkala masuk dalam alam barzakh sudah berkaitan dengan neraka maupun surga. Kalau dia masuk neraka jahanam, maka sudah dinampakkan sampai kepada dia, ya, neraka dan azab neraka jahanam. Seperti Fir'aun dan pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Fir'aun dan pengikutnya masuk dalam alam barzakh dan neraka, mereka dipaparkan kepada neraka siksaan, ya, setiap pagi dan petang. Adapun pada hari kiamat kelak, mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang lebih pedih. Jadi orang yang sudah masuk dalam alam barzakh, alam kubur, dia ada hubungannya dengan nikmat surga atau berhubungan dengan azab neraka jahanam. Hadis yang lebih jelas daripada ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berkata, "Lama khalaqallahu al-jannata wan nar." Tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk melihat surga. Allah mengatakan, idhab fanzur ilaiha. Pergilah engkau dan lihatlah isi surga. Wa ila ma a'adtu li ahliha fiha. Dan lihatlah apa yang aku siapkan
di surga untuk penghuni surga. Maka Jibril alaihissalam pun pergi, kemudian melihat isi surga dan melihat kenikmatan yang Allah sediakan buat penghuni surga. Kemudian iblis pun balik menemui Allah. Iblis mengatakan, Jibril alaihissalam setelah melihat isi surga dan apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga, Jibril alaihissalam kembali menuju Allah Subhanahu wa taala dan berkata, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, demi keperkasaan Engkau, tidak seorang pun yang mendengar tentang surga dan kenikmatan yang ada di surga kecuali akan masuk surga. Fa umira bil jannah fa hufat bil makari. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surga untuk diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Kemudian Allah mengatakan, irji fandur ilaiha. Wahai Jibril, kembalilah dan lihatlah isi surga dan apa yang aku siapkan bagi penghuninya. Tatkala Jibril alaihissalam melihat isi surga dan melihat bahwasanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, maka dia berkata, wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Demi keperkasaan Engkau ya Allah, saya khawatir tidak seorang pun akan masuk dalam surga. Intinya ini dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ada dan tidak dikatakan surga dan neraka kalau diciptakan sekarang maka sia-sia, tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam suatu hadis, ya, Nabi SAW bersabda, innama nasamatul mu'min tayrun ta'allaqa fi syajaril jannah. Sungguhnya ruh seorang mukmin, ya, seperti burung yang bergantung di pohon-pohon surga, yang berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.